Selanjutnya kita ke tutorialnya. Untuk dokumen-dokumen yang teman-teman harus siapkan, yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP ya teman-teman biasanya tahunya. Halo teman-teman Menjadi Bisa. Wah, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Wah, teman-teman, kali ini Mimin akan membahas mengenai tutorial pengisian formulir permohonan perubahan kartu keluarga warga negara Indonesia terkhususnya gitu ya teman-teman. Jadi, formulir ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah memiliki kartu keluarga atau KK dan ingin merubah isinya. Nah, biasanya dikarenakan apa sih diubah isinya? Karena misalkan penambahan anggota keluarga, misalkan adanya anak baru gitu misalkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada karena pengurangan anggota keluarga gitu, karena kematian atau lain sebagainya gitu teman-teman. Intinya ketika kita hendak mengubah isi dari kartu keluarga tersebut, nah berikut merupakan formulir permohonan perubahan isi dari kartu keluarga teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke tutorialnya. Untuk dokumen-dokumen yang teman-teman harus siapkan, yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP ya teman-teman biasanya tahunya. Lalu selanjutnya harus ada kartu keluarga teman-teman yang lama, yang sebelumnya belum dirubah gitu isinya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tutorial pengisiannya gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus mengisi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Teman-teman isi sesuai dengan yang teman-teman tempat tinggal gitu ya. Misalkan di provinsi Lampung, lalu kabupatennya di Kabupaten Lampung Selatan, kecamatannya di Kecamatan Natar, lalu kelurahan desanya di Desa Natar gitu ya teman-teman. Nah, harus sesuai dengan yang ada di kartu keluarga semula dan sesuai dengan alamat yang ada di KTP gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada nama lengkap pemohon. Siapa yang memohon untuk perubahan kakak ini? Siapa? Biasanya dari kepala keluarganya gitu ya teman-teman. Diisi namanya itu Rio Anggara misalkan gitu ya teman-teman. Lalu nicknya harus sesuai dengan yang ada di KTP gitu ya teman-teman. Nih, ada 16 digit teman-teman isi, misalkan 180508 sekian. Lalu ada nama lengkap kepala keluarganya. Nah, tadi kan nama lengkap kepala keluarganya ada Rio Anggara nih sebagai suami gitu misalkan ya. Lalu ada nomor kakak. Nomor kakak bisa teman-teman dapatkan di dalam kartu keluarga nih teman-teman. Nah, nomor kakak sama nomornya itu tentunya berbeda jauh ya teman-teman. Nah, adanya nomor kakak itu ada di kartu keluarga. Ada 16 digit, silakan teman-teman isi. Misalkan 180508 sekian. Lalu alamatnya diisi sesuai dengan alamat yang ada di KTP dan kartu keluarga gitu ya teman-teman. Isi alamatnya di sini ada desa atau kelurahan, bisa teman-teman isi desanya, kabupaten kotanya, kecamatan, provinsi gitu ya. Lalu ada kode pos. Nah, kode pos ini bisa teman-teman akses di internet gitu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya nama kepala keluarga lama. Nah, kalau teman-teman kan bukan mengubah kepala keluarganya gitu ya, karena ingin menambah anggota baru gitu ya. Nah, silakan teman-teman isi di sini ada namanya Rio misalkan tadi. Tuh, lalu nomor kakak yang lama. Nomor kakak yang ini, nomor kartu keluarga yang belum dirubah isinya gitu. Lalu ada alamat keluarga lama, ini sesuaikan aja gitu ya teman-teman dengan alamat yang ada di kartu keluarga gitu, RT, RW, desa, kelurahan, kabupaten atau kotanya gitu. Nah teman-teman, di bagian nomor 8 ini ada alasan pemohon untuk merubah isian kartu keluarga. Nah alasannya itu kenapa? Yang pertama ada karena penambahan anggota keluarga, atau yang kedua ada karena pengurangan anggota keluarga baru. Nah ini teman-teman bisa isi misalkan karena ada penambahan anggota keluarga, misalnya karena kelahiran nih. Nah ini diisi nomor 1 gitu ya. Nah jumlah anggota keluarganya jadi berapa gitu, misalkan yang sebelumnya 3 jadi 4 seperti itu ya. Nah sekarang pengisian yang selanjutnya yaitu daftar anggota keluarga pemohon, hanya diisi anggota keluarga saja. Nah di sini teman-teman isi seluruhnya, mulai dari kepala keluarga, ibu sampai anak-anaknya. Nicknya juga jangan lupa teman-teman isi seperti itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu pengisian tanda tangan. Di sini tanda tangan si pemohon atau si pembuat pernyataan ya. Lalu ada tanda tangan dari kepala desa atau lurah, lalu ada dari camat,
Lalu yang terakhir ada dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau kota gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau udah selesai tanda tangan semua, baru bisa diparaf oleh petugas dan segera dilaksanakan untuk proses yang selanjutnya gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian tutorial untuk pengisian formulir perubahan kartu keluarga warga negara Indonesia. Nah semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye bye.